Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberi kesehatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hari ini kita masih dilanda pandemi, akan tetapi dari pandemi ini tentunya banyak hal-hal yang positif yang kita juga dapatkan. Nah, jadi doa kita bersama tentunya pandemi ini akan segera selesai. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran dan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa dulu dengan doa terbaik kita untuk hari ini untuk memulai pembelajaran. Silakan doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, hari ini kita masuk di materi kita pembelajaran yang ketiga atau pertemuan ketiga untuk hari ini, mana beberapa pertemuan 1 dan 2 kita sudah membahas tentang keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tetap saya sampaikan, adapun untuk kompetensi dasar hari ini atau dari materi ini, yaitu adalah menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian untuk keterampilan bagaimana mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dalam keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Adapun untuk tujuan pembelajaran itu ada 4. Kira kita sudah melaksanakan ini dengan kalian mengerjakan LKPD sebagai evaluasinya, apakah tujuannya tercapai atau belum. Nah, yang pertama itu adalah bagaimana kalian menguraikan makna persatuan dan dalam kebangsaan. Kedua, menguraikan prinsip persatuan dalam keberagaman suku. Ketiga, menguraikan permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku dan keberagaman sara. Keempat, menguraikan upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Nah, sebelum lanjut untuk materinya, mungkin saya kembali perlihatkan dari kata-kata Ahmad Dahlan bahwa kasih sayang dan toleransi adalah satu identitas orang Islam. Nah, jadi pada dasarnya orang Islam adalah selalu memberikan kasih sayang dan mengedepankan sikap toleransi. Nah, hal yang demikianlah yang tentunya sangat berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang keberagaman. Nah, oke, jadi ini adalah materi kita yang kita sudah pelajari. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya sampaikan apa yang sudah kita pelajari, karena hari ini saya menyampaikan rangkuman dari pembelajaran kita beberapa pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Dan untuk pertemuan ketiga ini saya akan menyampaikan rangkuman dari materi kita, dan nanti akan dilanjut dengan latihan soal, dan latihan soalnya itu di Nuadu. Nah, jadi bab 5 ini tentang keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu kita pelajari di poin A-nya tentang makna persatuan dalam keberagaman, dan di mana poin-poinnya
Yang pertama itu adalah arti dan makna persatuan dan kesatuan. Kedua, membina persatuan dan kesatuan. Ketiga, pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Empat, landasan hukum persatuan dan kesatuan. Adapun untuk poin B, yaitu adalah prinsip persatuan dalam keberagaman. Dan adapun poinnya prinsip kebinekaan, nasionalisme, kebebasan, kemudian wawasan Nusantara. Dan prinsip persatuan pembangunan. Ini yang tentunya tidak kita lupakan bahwa salah satu prinsip untuk persatuan dan kesatuan adalah bagaimana kita membangun bangsa ini, yang dimana kita juga diidentik dengan gotong royong. Karena Soekarno merumuskan Pancasila itu atau menjadikan Pancasila itu dengan satu sila, atau menyimpulkan Pancasila menjadi satu sila atau eka sila adalah gotong royong intinya. Adapun untuk poin C, yaitu adalah permasalahan yang muncul dalam keberagaman sara, permasalahan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian bagian D, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Yang pertama adalah pengertian konflik, jadi bagaimana itu konflik. Kemudian kedua, jenis dan macam-macam konflik, dan upaya menyelesaikan konflik. Nah, LKPD yang terakhir, yang pertemuan kedua, itu kalian sudah bagaimana kalian mencari atau menganalisis konflik yang biasa terjadi di sekitar kalian, baik itu di sekolah, di masyarakat, kemudian khususnya di negara. Nah, kemudian kalian bagaimana atau apa analisis kalian atau apa yang menjadi solusi kalian untuk konflik tersebut. Nah, jadi inilah semua yang kita pelajari di bab 5 itu tentang keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kesemuanya ini hanya sebuah dasar materi yang ada di bukunya. Tentunya untuk pengembangan materi selanjutnya adalah bahwa kalian mencari di referensi lain, mungkin ada buku lain yang kalian punya, kemudian kalian bisa cari di internet, ataupun mungkin kalian bisa dapatkan di artikel atau majalah yang mungkin kalian punyai. Nah, dan itu harapan saya sangat besar untuk hal itu, untuk mungkin kalian bisa mengembangkan materinya, karena yang saya sampaikan ini hanya dasar-dasarnya saja. Nah, adapun nantinya kalian ingin mau menanyakan sesuatu hal tentang materi ini atau berkaitan dengan materi ini, untuk pengembangan materi tentunya bisa bertanya langsung kepada Bapak. Nah, jadi toleransi dan kebersamaan itu tentunya menjadi kata kunci di sini, di materi bab 5 ini. Jadi toleransi dan kebersamaan tentunya ini yang menjadi kata kuncinya, yang dimana toleransi dan kebersamaan ini itu diikat yang namanya Pancasila, di mana sila-sila Pancasila itu atau nilai-nilai dari sila Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu adalah persatuan Indonesia, itu merupakan kata kunci dari bab ini. Nah, jadi tentunya dari perbedaan itu pasti ada, karena sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perbedaan atau keberagaman harus dirawat dengan kata persatuan dan toleransi. Dengan bersatu dan toleran, konflik tidak mungkin terjadi. Yang ada hanya perdamaian.
Dan sebagai warga negara selalu mengedepankan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari keseluruhan materi tersebut tentunya ini yang menjadi kesimpulan dari Bapak sendiri bahwa kita harus kembali dan kita harus selalu memaknai bahwa kita punya semboyan itu Bhinneka Tunggal Ika, itu berbeda tetapi tetap kita satu. Intinya di situ. Nah, setelah materi ini silakan kalian buka Nuadunya untuk latihan soal di Nuadu. Silakan kalian buka di Nuadunya. Di Nuadunya ada sekitar 20 soal pilihan ganda yang harus kalian jawab. Dan waktu untuk menjawabnya saya kasih untuk waktu 40 menit untuk kalian bisa selesaikan. Jadi sejak kalian login sampai 40 menit itu waktu untuk pengerjaan. Nah, jadi ketika pun nanti ada masalah silakan kalian bisa konsultasi langsung ke Bapak ataukah di wali kelasnya untuk lancar dalam melaksanakan atau melakukan latihan soal di Nuadu. Tapi intinya di sini adalah tetap utamakan kejujuran dan tanggung jawab. Tentunya selamat bekerja. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini dan hasilnya untuk pengerjaannya nanti di Nuadu nanti saya akan periksa. Jadi saya kira itu cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.